Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The International 2009 yang rilis pada 13 Februari 2009. Film ini disutradarai oleh Tom Tykwer serta dibintangi oleh beberapa aktor yaitu Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, dan masih banyak yang lainnya. Film ini bergenre drama misteri dan menceritakan tentang cara untuk mengakhiri pendanaan bank yang kuat untuk terorisme. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos. Film dimulai dengan percakapan antara Agent Louis Ledger dan seorang rekannya. Mereka adalah partner kerja yang cukup sering melakukan pekerjaan bersama-sama. Dan saat ini, mereka sedang menangani kasus internasional Bank of Business and Credit, atau bisa disingkat sebagai IBBC, yang diduga kuat memiliki kaitan dengan serangkaian kejadian yang terjadi di seluruh dunia. Ketika rekannya pergi dari mobil Lois dan hendak menyeberangi jalan, tiba-tiba saja rekannya muntah-muntah lalu terjatuh. Lois yang sudah menunggu di seberang jalan pun langsung menghampirinya. Namun, sialnya dia terkena kaca spion mobil truk dan menyebabkan Lois menjadi pingsan. Ketika sadar, Lois berada di rumah sakit. Lalu, dia menanyakan keberadaan rekannya kepada seorang dokter. Dan ternyata, rekannya sudah berada di kamar mayat. Lois seketika tak percaya ketika dokter mengatakan kalau rekannya mengalami serangan jantung dan malah menyerang balik jantungnya, sehingga dia pun meninggal. Kemudian Lois memeriksa bagian leher rekannya. Dan benar saja, di sana ditemukan luka seperti bekas suntikan. Agent Lois pun berniat untuk menyelesaikan kasus kematian rekannya. Lois mulai mencari tahu bukti-bukti yang sekiranya terkait dengan kejadian kematian rekannya. Dan menemukan beberapa bukti kuat bahwa yang membunuh rekannya adalah pihak-pihak dari kasus yang sedang mereka kerjakan, yaitu mengenai aliran dari Bank IBBC kepada serangkaian kejahatan yang terjadi di seluruh dunia. Esok harinya, Lois mendatangi Bank IBBC untuk bertemu dengan Mr. Scarson. Namun, dia hanya diizinkan untuk bertemu dengan penasehat hukumnya saja. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Agent Lois yang tak menemukan jawaban akhirnya pergi meninggalkan Bank IBBC. Ketika sedang berjalan menuju keluar, seorang rekannya menelpon dan mengatakan bahwa di dalam darah rekannya ditemukan kandungan sianida. Secara tiba-tiba, Agent Lois ditabrak oleh seseorang dan dia pun langsung memeriksa leher dan sekujur tubuhnya, lalu mengejar orang yang menabraknya. Namun ternyata orang itu tak sengaja menabrak Lois. Diketahui bahwa IBBC bukan hanya sebuah perusahaan bank saja, namun juga merupakan organisasi yang sudah berakar kuat di seluruh negeri. Bahkan beberapa polisi korup dan pejabat-pejabat negara pun turut ambil bagian dalam kejahatan ini. Tak hanya terlibat perdagangan senjata, kejahatan yang dilakukan oleh IBBC juga mengenai banyak hal, dan mereka berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di sebuah negara. Di Italia, Agent Lois bertemu dengan Jaksa Eleanor Whitman dan Inspektur Alberto. Lalu, mereka dibawa untuk bertemu dengan Calvini. Dia adalah seseorang perantara yang dapat menyediakan berbagai senjata. Mereka mendatangi Calvini bertujuan untuk mendapatkan info dan juga untuk memburu CEO IBBC, seseorang yang bertanggung jawab atas seluruh operasi ilegal dari bank itu, sekaligus menjadi penyebab kematian rekan kerjanya. Percakapan mereka pun terhenti
karena Calvini harus segera membacakan pidatonya. Dan tiba-tiba ada seorang sniper yang sudah siap menembak Calvini dalam pidatonya. Namun tembakannya meleset. Akan tetapi ada seorang penembak lain yang tidak diketahui keberadaannya. Ternyata dia juga mengincar Calvini dan dia berhasil menembaknya dengan tepat sasaran. Dengan sigap, kepolisian intel itu berhasil menemukan sniper yang sebelumnya tembakannya meleset dan langsung membunuhnya. Namun, seorang polisi korup menjatuhkan selongsong bekas peluru dari sakunya. Dan sepertinya dia pun juga sudah bekerja sama dengan seorang sniper yang berhasil membunuh Calvini. Di sisi lain, Louis juga berusaha mengejar seseorang yang diduga adalah sniper yang tidak diketahui keberadaannya. Pada malam harinya, Louis dan jaksa Whitman memeriksa TKP. Dan di sana, mereka menemukan sebuah kemungkinan terjadinya penembakan. Lalu, mereka memeriksa atap sebuah gedung yang mereka duga menjadi tempat sniper itu berada. Lalu, mereka memeriksa jejak langkah si penembak itu. Diketahui bahwa sepatu yang digunakan alasnya terbuat dari besi. Dan tak lama kemudian, Kapten Badilo pun datang dan memerintahkan Agent Louis, Jaksa Whitman, dan Inspektur Alberto untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Dan memerintahkan Agent Louis serta Jaksa Whitman untuk kembali ke negaranya, yaitu Perancis. Ketika sesampainya di bandara, Jaksa Whitman teringat sepatu yang digunakan dan terbuat dari besi itu pasti akan berbunyi ketika melewati metal detector. Lalu, mereka memeriksa rekaman CCTV. Mereka pun berhasil menemukan rekaman CCTV itu dan mengira bahwa dia adalah penembaknya. Louis dan Jaksa Whitman akhirnya pergi ke New York untuk mencari si penembak itu. Di sana, mereka dibantu dengan kepolisian setempat serta mencari tahu titik koordinat si penembak. Lalu, Louis dibantu dengan dua orang NYPD yang bernama Detektif Iggy dan Detektif Bernie. Mereka mendatangi sebuah rumah sakit yang diduga kuat si penembak itu adalah salah satu pasiennya. Mereka mencari berkas dari pasien itu satu persatu dan menemukan beberapa fakta. Lalu mereka pun pergi ke sebuah alamat dan ternyata bangunan yang di alamat itu sudah diruntuhkan. Ketika Detektif Iggy sedang membeli kopi, tiba-tiba saja dia melihat seseorang yang sangat mirip dengan orang yang ada di rekaman CCTV. Lalu, mereka pun langsung mengikuti si penembak itu. Setelah diikuti, ternyata si penembak itu bertemu dengan salah satu pihak IBBC dan memerintahkannya untuk membunuh Louis. Kemudian, pihak IBBC itu pergi meninggalkan si penembak. Dan beberapa saat kemudian, Detektif Bernie dan Agent Louis menodongkan pistol ke arah si penembak itu untuk segera menangkapnya. Namun, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata datang dan langsung menembaki si Detektif Bernie serta si penembak sniper itu. Ketika Louis akan membunuh si penembak itu, si penembak mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menghabisi kelompok bersenjata tersebut. Dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Fuck! You okay?
Pada malam harinya, Agent Lois bertemu dengan seseorang pihak IBBC yang sebelumnya. Ternyata sudah ditangkap oleh detektif Iggy. Pria itu adalah seorang mantan kolonel bernama Wexler. Lalu, Lois pun menginterogasinya. Mereka membuat kesepakatan untuk dapat menangkap CEO dari IBBC, lalu membebaskan Wexler setelah CEO IBBC itu tertangkap. Dan ternyata CEO IBBC adalah Mr. Scarson. 2 hari setelahnya, Wexler dan Mr. Scarson mendatangi pemakaman adik Ahmed Sunai di Istanbul. Sekaligus, Scarson akan melakukan hubungan bisnis dengan Ahmed Sunai. Lalu mereka pun terlihat sedang bernegosiasi perihal pendanaan pembelian senjata. Setelah selesai bernegosiasi, ternyata Wexler dibunuh oleh orang yang tak diketahui. Dan Scarson pun pergi begitu saja meninggalkan Wexler. Ketika tahu bahwa dia sedang dibuntuti oleh Lois, dengan tenang Lois mengikuti Scarson yang mencoba untuk melarikan diri. Who are you? What do you want? I want some fucking justice. Pria itu ternyata adalah keluarga dari orang yang sebelumnya telah dibunuh oleh Scarson melalui pria bersniper. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin untuk pembahasan alur cerita filmnya sampai di sini. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, sampai bertemu di next video. See you next time. Bye bye.